Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan save atau shaping. Pada pertemuan sebelumnya di video materi kita sudah membahas mengenai teknik shaping ya. Nah, untuk pengolahan shapingnya sendiri di sini kita akan coba jelaskan dengan beberapa tool objek ya. Yang pertama kita akan gunakan objek tool objek. Di sini menggunakan rectangle tool, kemudian ellipse, kemudian objek yang lainnya tergantung nanti kebutuhannya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan coba membahas mengenai shaping pada text tool juga. Kemudian yang terakhir kita akan coba membuat sebuah objek baru menggunakan tools B-spline. Nah, pertama kita akan coba mengolah dari mulai tool objek. Nah, yang digunakan di sini menggunakan rectangle ya. Nah, bagaimana cara pengolahan shaping itu tersendiri? Kalau lihat di gambar ini, di sini ada sebuah tool di ujung-ujungnya. Nah, ujungnya ini tidak bisa dikelola dengan leluasa. Nah, oleh karena itu ini membutuhkan pengolahan shaping, yaitu menggunakan salah satu tools yaitu shape tool. Nah, ketika menggunakan shape tool, nah pada ujung sebelah kanan ketika kita mau tarik ke atas ini sebetulnya tidak bisa ya. Hanya bisa diolah atau digunakan ke kiri dan ke kanan seperti hanya yang dicontohkan ini. Nah, cara menariknya ini berdasarkan node yang ada di tiap-tiap objek atau di ujung objek. Nah, ketika kita akan menarik ke atas ini sebetulnya tidak bisa. Nah, oleh karena itu ini membutuhkan pengolahan shaping. Nah, cara mengolah shaping, pertama objek yang akan diedit atau di shaping ini harus di convert dulu ke kurva. Nah, jadi caranya klik kanan, kemudian convert to curve, atau bisa menekan alternatif di keyboard CTRL dan key. Nah, ini sama saja. Nah, klik. Nah, kalau sudah diklik, kemudian klik lagi shape tool, nah maka ini akan memunculkan node lagi. Akan tetapi kalau sudah di convert ini bisa ditarik ke atas dengan leluasa. Begitupun ke bawah dan ke sampingnya. Nah, selain itu shape tool di sini memiliki beberapa jenis. Nah, kalau seandainya ingin dikembangkan lagi, misalkan kita ingin membuat node lagi di tengah-tengah di sini bisa. Kalau seandainya sudah di convert, contohnya seperti ini, double klik pada garis di bawahnya. Nah, kemudian sebelah kanan juga sama, double klik. Nah, kalau sudah di double klik artinya sudah menambahkan node baru, dan ini juga sama, bisa ditarik ke atas, ke bawah, ini disesuaikan. Kemudian pada tabel properti di atasnya, ketika kita mengklik shape tool, dia ada beberapa jenis jenis node ya. Misalkan ini convert to kurva. Nah, sehingga memunculkan garis yang melengkung. Ini juga sama ya. Nah, kemudian tambahkan lagi. Nah, ini juga sama.
nanti ini kalau sudah di convert, ini sudah bisa diolah objeknya sesuai dengan kebutuhan. Tinggal nanti mau dikasih warna ataupun tidak. Nah, itulah penerapan kurva ya pada pengolahan shape atau objek. Kemudian yang kedua, kita coba contohkan di teks. Nah, ini juga sama, ini tidak bisa contoh ulang ya, kita ketik dulu nama STMIC.DCI. Kemudian jenis fontnya diubah dulu, misalkan disesuaikan, misalkan seperti ini. Nah, ini juga sama, ketika nanti ini dikembangkan lagi ya, ini bisa digunakan ya berdasarkan pengolahan shape, dengan catatan tadi harus dikonvert dulu ke kurva. Klik kanan, kemudian convert to curve. Nah, ini kalau sudah dikonvert, maka di sini muncul node. Nah, ini tinggal misalkan ditarik, kalau seandainya mau ditarik sini. Kemudian ini mau di ujungnya dilengkungkan juga boleh, bisa. Seperti itu. Ini juga sama bagian bawahnya. Jadi kalau sudah dikonvert, ini sudah bisa diolah, sudah jadi objek ya. Kalau tadi sebelum dikonvert, ini masih dalam bentuk teks. Nah, kalau sudah dikonvert, ini sudah menjadi objek ya. Sama halnya dengan tadi rectangle ini ya, atau objek yang lainnya, baik lingkaran atau persegi segitiga misalkan, ini sama saja. Kalau sudah dikonvert, artinya sudah menjadi objek. Kemudian ini yang berikutnya pada teks Indosiar. Nah, kalau kita lihat pada penulisan Indosiar, bagian O-nya di sini menggunakan lingkaran. Nah, sementara kita belum bisa membuat lingkaran di tengah-tengahnya, dan ini harus diolah dulu, harus dikonvert dulu menjadi objek. Caranya sama, klik kanan, convert to kurva, kemudian kita hapus O-nya. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Nah, karena ini masih bergabung, ini harus dipisahkan dulu ya. Cara memisahkannya dengan melakukan teknik break. Caranya klik kanan, kemudian break group apart. Nah, sehingga ini bisa dihapus. Nah, kenapa bagian D dan A dan R ini di bagian tengahnya hilang? Ya, karena bagian tengahnya di sini terpisah ya dengan yang warna putihnya. Nah, cara supaya menambahkan warna putihnya bisa dengan dua cara. Nah, supaya kelihatan, diganti dulu warnanya, misalkan warna biru. Nah, warna biru ini ada di bagian depan. Nah, bagian yang kosongnya ada di belakangnya. Ini pindahkan dulu ke belakang. Caranya shift peg down. Nah,
Nah, ini sebetulnya bagian yang warna putihnya bisa diganti dengan warna putih ya. Kemudian ini warna hitam. Nah, bisa dengan cara seperti itu atau bisa di trim. Nah, teknik trim sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi pemotongnya harus ada di atas yang dipotongnya. Jadi yang pemotongnya warna putih atau ganti warna biru, maka ini harus di blok dulu, warna birunya ada di atas. Nah, ini dibuang. Nah, sama halnya dengan huruf A dan R. Ini kebawahkan, ini juga kebawahkan. Nah, maka R-nya dihapus. Nah, supaya menghapus secara serentak, ini bisa menggunakan Simplify. Nah, tinggal diganti menjadi warna hitam, disesuaikan. Selanjutnya, nah bagian O-nya diganti menjadi lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran agar diameternya sama, nah ini harus membuatnya sambil menekan CTRL. Nah, kalau kebesaran ini diperkecil, resize. Nah, kemudian, nah karena di sini tebal outline-nya, maka outline-nya diperbesar. Nah, ini terlalu besar, diturunkan lagi 2,5. Nah, kasih warna merah, disesuaikan. Nah, untuk memberikan warna outline menggunakan klik kanan atau menekan warnanya klik kanan. Nah, kalau yang mengisi atau memberikan warna fill-nya menggunakan warna dengan cara menekan klik kiri. Nah, karena ini menerapkan outline-nya, warna outline-nya, sehingga menekan klik kanan pada warna yang ditentukan. Kemudian bagian tengahnya, supaya tidak buat lagi, ini tinggal di copy saja. Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian resize. Nah, meresize-nya agar skalanya sama menggunakan shift, kemudian perbesar, terlalu besar kecil lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah untuk memisahkan objek ya yang bergabung ya, yang masih menjadi kesatuan. Nah, sehingga ini ketika diklik ini terpisah satu objek. Jadi meskipun ini tulisan awalnya, ketika sudah di-convert ke kurva, maka ini sudah menjadi objek ya, sudah menjadi save ya. Nah, kemudian kalau sudah, ini sebaiknya digabungkan karena tulisan ini satu kesatuan ya, maka supaya tidak terpisah-pisah ini harus digabung. Caranya klik kanan, diblok dulu semua objeknya yang akan digabungkan, kemudian klik kanan grup ya, atau bisa menekan CTRL G, Ctrl Group, sama saja. Nah, sehingga ketika digeserkan ke kiri ke kanan ini menyatu. Nah, itulah penerapan shaping pada text tool ya. Kemudian nanti supaya terpisah, supaya leluasa pada saat pengolahan shapingnya di break ya. Kemudian yang terakhir, membuat objek baru menggunakan Bsplane. Nah, sebetulnya toolsnya banyak ya,
tidak hanya B-spline. Nah, kenapa menggunakan B-spline? Dengan alasan kalau menggunakan tools B-spline, nah kalau lihat di ikonnya di sini, nah ini ada garis melengkung. Nah, kalau lihat di objek lafaz Allah ini bagian objeknya banyak yang melengkung. Nah, sehingga ini disarankan menggunakan B-spline. Nah, kalau seandainya objeknya tidak melengkung, nah bisa menggunakan polyline ya. Nah, teknik ini bisa digunakan atau sebagai alternatif apabila belum bisa membuat objek secara langsung atau menggunakan mouse atau menggunakan pen tool. Nah, jadi sebelumnya membuat dulu di kertas, kemudian di scan atau dipoto, kemudian digambar ulang di Corel Draw-nya. Nah, sama dengan ini menggunakan pensil dulu ya, karena belum bisa menggunakan tools atau pen tool ya. Nah, pertama kita gunakan dulu polyline. Nah, karena di sini tidak ada ujung atau sudut yang melengkung. Ini kasih warna silahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya menggunakan B-spline karena sudutnya melengkung ya. Dari sini dari atas ya. Kita tarik dulu ke bawah supaya kelihatan ya. Nah, karena di bagian atasnya ada yang runcing ya, maka ini tinggal diedit menggunakan shape tool. Nah, pilih yang ini, yang clamp control fine. Ini juga sama. Terus yang ini juga sama. Nah, bagian atasnya. Kemudian ini bagian atasnya juga sama. Tambahkan ini. Nah, ini runcing bagian bawahnya. Gitu. Sudah selesai. Kemudian selanjutnya ini bagian yang bawahnya. Nah, ini tinggal tarik lagi ke atas ya. Nah, kemudian bagian bawahnya ini bagian H-nya. Nah, shape tool ini di clamp, ini bagian tinggal tarik ke sini. Nah, gambarnya tinggalkan, ini tinggal di trim ya, karena ketika dikasih warna, nah ini menjadi kosong. Nah, ini tinggal di trim, blok, trim. Sehingga menjadi putih. Nah, ini kemudian lafadznya terakhir.
dikasih warna. Nah, selesai ya. Ini adalah alternatif penerapan pengolahan shape atau shaping apabila belum terbiasa menggunakan mouse ya pada saat membuat objeknya. Nah, ini bisa menggunakan pensil dulu pada kertas, kemudian di scan, lalu digambar ulang menggunakan pen tool. Tadi boleh menggunakan polyline, kemudian ya kalau ada objek yang melengkung disarankan menggunakan B-spline. Nah, itulah beberapa pengolahan teknik shaping ya pada CorelDRAW. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.